Bo Saisi berhasil menarik kembali tangan kanannya. Jantungnya berkedut tak terkendali beberapa kali. Berbalik, dia melihat ke arah Sagotes Hall di puncak gunung yang menjulang tinggi, berbicara pada dirinya sendiri dengan nada suara yang aneh. Dia berhasil. Siluet merah melonjak, dan tidak ada yang melihat, di sudut mata Bo Saisi. Saat ini jatuh air mata yang berkilau dan tembus pandang seperti mutiara. Tak satu pun dari 7 iblis rek mengganggu Tang San, dan Tang San juga duduk di sana bersila dan tidak bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi fosil kuno. Dan Tang San saat ini berlumuran darah, seluruh tubuhnya seperti patung merah darah. Dai Mubai, Oscar, Emma Hongjun, Ju Zhuqing, Ning Rongrong, 5 tatapan mereka menjadi cerah satu persatu. Pemandangan Tang San yang bertahan dari proses cincin roh penganugerahan dewa telah menginfeksi mereka masing-masing. Tidak ada yang bahkan berbicara. Ning Rongrong menarik tangan Xiao Wu, dan mereka berenam bersama-sama berjalan ke tangga ke aula Saagot, naik langsung ke langkah 25 dan duduk. Tang San sudah menembus batasnya, jadi di mana batasnya? Bahkan Bai Chen Xiang langsung berjalan ke langkah ke-10 dan duduk. Di kaki Gunung Suci, semuanya kembali tenang. 6 orang berkultivasi tanpa henti. Xiao Wu secara pasif menahan tekanan, serta patung merah darah, Tang San yang tidak bergerak. Tang San duduk seperti ini selama 100 hari penuh. Karena dia benar-benar tidak bergerak selama 1 bulan, darah merahnya juga berubah menjadi ungu kehitaman, membentuk koreng kaku di permukaan kulitnya. Jika bukan karena merasakan detak jantungnya yang lemah namun stabil, serta apa yang dikatakan Saagot Douluo Bo Saisi sebelum pergi, mungkin semua orang akan percaya bahwa Tang San telah menjadi patung abadi. 100 hari tanpa gerak. Saat hari terakhir tiba, suara sobek dan hantaman membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Satu demi satu retakan mulai terbentuk pada keropeng kaku di sekitar Tang San, ini adalah sumber suaranya. 7 siluet terbang. Pada saat ini, mereka tidak memiliki pikiran untuk berkultivasi. Setelah 100 hari penantian yang melelahkan, orang yang mereka tunggu akhirnya datang. Semakin hancur. Perlahan-lahan, keropeng ungu tua itu mulai berkeping-keping, memperlihatkan kulit yang samar-samar berkelap-kelip dengan cahaya keemasan biru di dalamnya. Yang mengejutkan semua orang adalah, karena semuanya rontok, bahkan rambut Tang San rontok bersama dengan koagulasi yang menggumpal di sekitarnya. Erangan lembut bergema, dan kulit Tang San yang sudah telanjang mulai bersinar dengan warna emas biru samar. Segera setelah itu, warna emas biru tumbuh lebih dan lebih jelas, cahaya memancar keluar, setiap sinar emas biru tampak mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Dengan suara letupan, pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan kotoran yang tersisa di tubuh Tang San meledak dalam sekejap, memperlihatkan tubuhnya yang hampir sempurna. Kemegahan emas biru yang intens tampaknya mengubahnya menjadi matahari kedua, cukup untuk dibandingkan dengan matahari yang terik di langit. Dengan silau intens dan fluktuasi energi yang hebat, semua orang mundur satu demi satu. Di tengah cahaya keemasan biru itu, sosok yang duduk tegak di tanah perlahan bangkit. Kedua lengan terentang tajam ke kedua sisi, dan suara retak tulang yang nyaring bisa terdengar. Itu benar, nyaring, seolah-olah seluruh tubuhnya terentang keluar. Ketika dia telah mencapai batasnya, seketika, seekor naga menangis seperti lolongan panjang ke arah langit. Shrek Six Devils merasa lingkungan mereka tampaknya berubah menjadi samudera biru keemasan seiring dengan teriakan ini. Saat berikutnya, mereka terkejut menemukan bahwa Laut Cincin dan Gunung Suci telah menghilang. Mereka entah bagaimana berdiri di hutan lebat yang lebat. Dan di dalam hutan ini, semua tanaman berwarna biru dan emas. Di tanah ada tikar tebal kaisar perak biru yang berayun lembut. Tanaman di sekitarnya semuanya seperti dipotong dari safir dan bermandikan sinar matahari keemasan, dipenuhi dengan warna ilusi. Sebelum mereka bisa bereaksi, tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah. Cahaya asli dan aura vitalitas tak terbatas menghilang tanpa peringatan apapun. Sebagai gantinya adalah dunia kabut putih yang sangat dingin. Aura keras yang tak terhitung jumlahnya meluncur seperti pisau tajam di sekitar mereka, memberi mereka perasaan seolah-olah tubuh mereka bisa terkoyak setiap saat. Yang paling menakutkan adalah getaran yang menyentuh hati. Perasaan teror hampir seketika memberi mereka perasaan tertekan oleh energi aneh. Bahkan bergerak sedikit saja sangat sulit. Jika mereka tidak menahan tekanan cahaya Dewa Laut untuk waktu yang lama, kengerian dunia ini yang dipenuhi dengan niat membunuh mungkin telah membuat mereka gila. Untungnya, perasaan menakutkan seperti ini tidak berlangsung lama. Sama seperti semua orang merasakan hati mereka akan meledak, tubuh mereka rileks, dan aura itu seperti neraka asura langsung menghilang. Lingkungan mereka juga kembali ke pemandangan yang mereka kenal.
Mereka masih berada di kaki Gunung Seagot, dan di hadapan mereka masih ada laut berbentuk cincin itu. Perasaan terbebaskan dari beban berat membuat masing-masing dari mereka bernapas dengan kasar, terengah-engah, tanpa sadar mundur dengan mata yang dipenuhi kejutan luar biasa. Sebaliknya Xiao Wu masih berdiri di sana dengan kosong, tanpa melakukan apapun. Tanpa jiwa, dia sepertinya tidak merasakan tekanan menakutkan yang sangat besar yang dilakukan orang lain barusan. Tapi faktanya, alasan dia tidak sampai di alam penderitaan itu sebelumnya sebenarnya bukan karena dia tidak punya jiwa. Adegan tadi benar-benar bukan serangan spiritual murni. Alasan Xiao Wu tidak menderita kerugian apapun terutama karena jiwanya berada di dalam tubuh orang yang meluncurkan adegan menakutkan itu sebelumnya. Dengan metafisik dan fisik yang sangat terikat satu sama lain, tentu saja dia tidak akan terluka. Cahaya keemasan biru berangsur-angsur memudar, dan ketika semua orang berhasil menenangkan diri, mereka dapat dengan jelas melihat sosok manusia berkedip-kedip di dalam cahaya. Segera, semua cahaya diserap ke dalam orang itu, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua orang menghela napas lega, melihat sosok yang muncul dengan ekspresi aneh, senyum segera menjadi jelas. Berdiri di sana adalah Tang San, tubuhnya sudah tertutup jubah bersih, menyembunyikan tubuhnya, dan tidak berakhir telanjang setelah menyerap cincin roh seperti Ma Hongjun. Kelap-kelip siluetnya dalam cahaya sebelumnya sebenarnya dia sedang berpakaian. Hanya saja, penampilannya saat ini bahkan lebih konyol daripada penampilan Ma Hongjun saat itu. Kepalanya mengkilap dan halus tanpa sehelai rambut pun, bahkan memantulkan sinar matahari. Bahkan alisnya pun tidak tersisa. Meskipun dia masih tampan, matanya yang biru tua bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Penampilannya yang botak saat ini masih membuat 5 iblis Rek dan Bai Chen Xiang cepat pulih dari ketakutan mereka sebelumnya. Kulit Tang San saat ini mengungkapkan semua memiliki lapisan pada cahaya keemasan samar, tetapi apa yang telah berubah paling jelas selain dari rambut dan alisnya, adalah 8 tombak laba-laba di punggungnya. 8 tombak laba-laba tidak berubah ukurannya, dan masih sekristal seperti sebelumnya, tetapi warna keseluruhannya telah mengalami transformasi berputar langit dan bumi. Yang awalnya dipenuhi dengan perasaan menakutkan, merah darah telah benar-benar berubah menjadi warna emas suci. Terbentang di belakang Tang San, mereka seperti 8 lengan emas yang mulia. Cahaya keemasan berkilauan, dan samar-samar, sebuah cakram cahaya keemasan ditembakkan dari 8 tombak laba-laba dari belakang. Dalam praktiknya, ini sudah merupakan evolusi ketiga 8 laba-laba lance. Dari mendapatkannya sampai Tang San membunuh Manfacet Demon Spider kedua dan memperoleh cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu, sekali lagi hingga sekarang. Tulang roh eksternal ini tidak hanya tidak berubah menjadi lebih jahat, tetapi sebaliknya menjadi semakin menyilaukan. San kecil, kamu, hahaha. Dai Mubai adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya, langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mulai, yang lain juga tidak bisa menahan diri. Tang San baru saja bangun, dan kesadarannya masih agak kabur. Apa yang Anda tertawakan? Ning Rongrong terkikik, kakak ketiga, rambut dan alismu. Oscar dan Ma Hongjun saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan senyum jahat. Rambut dan alis hilang, lalu rambut di tempat lain, hehe. Tang San tampak terganggu, segera mengangkat tangan untuk merasakan kulit kepalanya, lalu menemukan sumber kegembiraan semua orang. Menundukkan kepalanya untuk melihat koreng yang berjatuhan di sekelilingnya, dia mau tidak mau menunjukkan senyum masam. Namun, saat ini hatinya masih sangat riang. Perasaan menyegarkan terpancar dari setiap pori. Pada dasarnya bahkan tanpa menggunakan matanya untuk melihat, semua pemandangan di sekitarnya muncul seperti gambar 3 dimensi di benaknya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan variasi intensitas sinar matahari di udara. Itu adalah perasaan yang luar biasa untuk mengendalikan segalanya. Kekuatan batin keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya telah benar-benar berubah dari putih menjadi emas, dan mengalir melalui meridiannya seperti air raksa. Saat kesadarannya semakin jelas, kejutan yang lebih menyenangkan muncul terus-menerus. Tampaknya kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sama dengan mata setan ungunya. Pengamatan semacam itu hingga ke detail kecil dapat menemukan bahkan perubahan terkecil dalam dirinya. Tetapi bahkan jika dia sekarang bisa mengendalikan semua yang ada di dalam dirinya, dia masih tidak tahu level apa yang telah dia capai. Praktis secara tidak sadar, Tang San melepaskan kaisar perak birunya. Seketika, beberapa lusin helai kaisar perak biru-biru jernih melesat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada garis emas di dalam kaisar perak biru, tetapi setiap helai terbungkus dalam cahaya keemasan samar. Seiring dengan dia melepaskan rohnya, 7 cincin roh naik berturut-turut dari bawah kaki Tang San, memenuhi sekelilingnya. Kuning, kuning, ungu,
hitam, hitam, merah, merah. 7 cincin roh yang teratur memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Pada saat itu, Tang San hanya merasa seolah-olah dia bisa mendengar suara berdenyut dari semua tanaman di Gunung Seagot, dan masing-masing kaisar perak biru itu seperti lengannya sendiri. Dia yakin bahwa kaisar perak biru ini benar-benar dapat menyelesaikan gerakan yang paling rumit sekalipun. Dia tidak menahan rasa sakit itu seperti dicabik-cabik dengan sia-sia. Merah-merah seperti cincin roh darah di posisi ketujuh adalah pembayaran terbaik. Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Ju Zhuqing, Ma Hongjun, Bai Chen Xiang, saat ini mereka semua berhenti tertawa. Melihat cincin ketujuh di sekitar Tang San, dengan warna merah tingkat 100.000 tahun, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika seseorang berbicara tentang cincin roh ke-6 Tang San dari tingkat 100.000 tahun karena keadaan khusus menyebabkan pengorbanan Xiao Wu, maka cincin roh ketujuh yang sebenarnya adalah sesuatu yang dibawa kepadanya oleh ketekunannya yang benar-benar tak kenal takut dan kemauan yang tak tertandingi. Karena cincin roh ketujuh ini, semua rasa sakit yang diderita Tang San, harga yang telah dia bayar, benar-benar lebih besar daripada menyerap cincin roh 100.000 tahun yang sebenarnya. Bahkan dengan 4 tulang roh, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya masih belum bisa menyerap cincin roh 100.000 tahun. Itu adalah kesenjangan mutlak. Tapi dia tetap melakukannya. Bagi Spirit Masters, cincin roh ketujuh adalah lompatan paling penting, dan Tang San telah menggunakan tingkat 100.000 tahun yang sempurna untuk terus menyatakan kekuatannya. Jika roh kembar adalah bakat bawaan, maka cincin roh ketujuhnya adalah bunga yang mekar dari perjuangan. Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cincin roh ketujuh yang terakhir muncul perlahan naik, ditarik oleh telapak tangannya. Itu meluas saat naik, dan dalam sekejap itu telah berubah menjadi penghalang merah darah yang menyelimuti Tang San sepenuhnya. Cahaya merah diam-diam meresapinya, dan tubuh Tang San langsung berubah, menyatu menjadi cahaya merah itu. Seluruh tubuhnya tampak menjadi tembus cahaya, permukaan kulitnya beriak dengan kilau biru jernih yang sama seperti kaisar perak biru, dan dia juga memiliki cahaya keemasan yang dipenuhi dengan aura alam. Sepertinya dia sekarang adalah seorang pria berbentuk kaisar perak biru. Ini adalah kemampuan roh ketujuh Tang San, avatar perak biru. Dengan efek avatar perak biru, semua kemampuan yang menggunakan kaisar perak biru diperkuat 100%, dan setiap helai rumput perak biru bisa menjadi tubuh asli Tang San. Dengan kata lain, kecuali semua kaisar perak biru benar-benar hancur, Tang San bisa langsung membuat tubuhnya muncul dimanapun ada kaisar perak biru dalam jangkauan untuk menghindari serangan. Membentangkan kedua tangan, mata dari wujud avatar perak biru Tang San tiba-tiba berubah menjadi emas. Kemudian saat berikutnya, dengan dia sebagai pusatnya, kilau emas biru tiba-tiba menyebar dari kakinya, menyelimuti jarak 100 meter dalam sekejap. Jarak 100 meter ini mungkin tidak terasa terlalu besar, tetapi dalam jarak ini, semuanya berubah menjadi biru keemasan. Termasuk tubuh 7 iblis Shrek lainnya. Semua orang jelas merasakan nafas kehidupan yang tak tertandingi memenuhi lingkungan mereka, sangat menghibur. Namun, mereka juga langsung menemukan bahwa gerakan mereka mulai melambat, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi tidak jelas. Dan dalam sekejap, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San mekar dengan cahaya keemasan, satu demi satu sinar keemasan mulai memenuhi dunia emas ini. Benang emas cahaya tidak bisa dihindari. Semua orang hanya merasakan tubuh mereka sedikit menegang, dan segera setelah itu, seolah-olah kekuatan roh mereka telah menemukan saluran pembuangan, perlahan mengalir keluar di sepanjang benang cahaya itu. Mereka ingin melepaskan diri, tetapi benang-benang cahaya itu seperti belatung tulang, selalu menempel di tubuh mereka. Dan benang cahaya yang menguras kekuatan roh mereka semakin terang, akhirnya menyatu pada 8 tombak laba-laba, lalu mengalir ke Tang San. Gambar pohon muncul satu demi satu, menutupi siluet Tang San. Semua tanaman di Gunung Seagot dalam jangkauan sekarang juga semuanya berubah menjadi biru keemasan, gambar pohon lebat muncul di sekitarnya bersama dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tepat pada saat ini, bahkan sinar matahari tidak bisa memasuki dunia biru keemasan. Aura kehidupan yang luar biasa menutupi setiap orang, dan cabang-cabang pohon tumbuh dengan panik, daun menyebar dengan cepat, dan target mereka adalah 7 iblis Shrek. Hanya dalam beberapa kedipan mata ini, semua orang merasa seperti sudah dikelilingi. Tekanan seperti kepanikan muncul di hati mereka. Dipaksa oleh tekanan ini, semua orang melepaskan semangat mereka satu demi satu. Tetapi bahkan api Phoenix merah panas Fatih hanya memberi dunia emas biru ini sedikit lebih banyak kemegahan emas. Semua orang menemukan bahwa roh mereka semua ditekan oleh nafas kehidupan itu. Ini adalah bentuk sebenarnya dari domain perak biru saya di bawah pengaruh kemampuan roh ketujuh saya,
avatar perak biru. Ini juga merupakan kemampuan berevolusi ketiga dari Blue Silver Domain, Boundless Nature. Efek sekunder, asimilasi, supresi. Di dalam domain, saya dapat mengubah semuanya sesuai keinginan. Kemampuan asimilasi mengacu pada asimilasi semua tanaman di sekitarnya, dengan Blue Silver Domain membakar api kehidupan mereka untuk digunakan sendiri. Semakin banyak tanaman di dekatnya, semakin kuat alam tanpa batas. Tanaman ini semuanya bisa melancarkan serangan sesuai keinginanku. Kemampuan menekan atribut roh Anda sebesar 10%, dan semua kekuatan roh yang dilepaskan akan ditekan 10%. Semakin lama Anda tinggal di domain, semakin besar efek penindasannya. Lalu ada apa dengan benang emas yang mengekstraksi kekuatan roh kita? Mendengar suara tangsan bergema dari sekeliling, ketakutan semua orang segera menghilang. Dai Mubai segera menyuarakan pertanyaan. Suara tangsan bergema sekali lagi, itu adalah penghematan energi otomatis yang dihasilkan setelah evolusi domain dan Eight Spider Lance. Awalnya kemampuan ketiga Boundless Nature adalah secara bertahap mengekstrak vitalitas Anda dan menuangkannya ke dalam tanaman. Tapi dengan 8 Spider Lance bergabung, itu mendapat efek pengurasan jarak jauh. Benang yang tidak bisa dipecahkan itu adalah perpanjangan dari kemampuan menguras Eight Spider Lance. Itu akan terus-menerus mengeluarkan kekuatan roh dan vitalitas Anda. Vitalitas ditugaskan ke tanaman di dalam domain, tetapi kekuatan roh disaring melalui 8 tombak laba-laba untuk saya gunakan. Mata Dai Mubai melebar. Persetan denganku, bahkan menyaring? Kemampuan domain Anda terlalu tidak normal. Cahaya biru tiba-tiba memudar, langit muncul kembali. Tangsan masih berdiri di tempatnya sebelumnya, dan 8 tombak laba-laba dan 7 cincin rohnya sudah ditarik. Dia telah mengungkapkan kemampuan barunya kepada rekan-rekannya sehingga mereka bisa bekerja sama lebih baik di masa depan, sehingga mereka tidak akan terkejut. Dan seorang guru roh yang mengungkapkan kemampuan rohnya untuk dilihat orang lain pada awalnya adalah salah satu pertunjukan kasih sayang yang paling intim. Jangankan bahwa 7 iblis rek lainnya semua berpikir bahwa kemampuan baru Tangsan tidak normal. Bahkan Tangsan sendiri merasa bahwa kemampuan ini menakutkan. Terutama kemampuan setelah menggabungkan Blue Silver Domain dan Eight Spider Lance. Saluran pembuangan jarak jauh. Dan lebih dari itu menguras serangan dan pertahanan yang diabaikan, ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama Tangsan menemukan bahwa, setelah 8 laba-laba lance berevolusi, kemampuan pengurasan asli telah memperoleh filter otomatis. Energi yang diserap dari dunia luar akan disaring dan digabungkan ke dalam tubuh Tangsan di tempat yang dibutuhkan. Seperti ini, bertarung dalam alam tanpa batas ketiga yang berevolusi dari Blue Silver Domain, musuh akan terus melemah, dan Tangsan dapat memiliki ketahanan pertempuran yang lebih lama melalui kemampuan menguras yang tidak dapat dipertahankan ini. Tangsan samar-samar merasa bahwa, seiring dengan pertumbuhan kekuatannya, tulang roh eksternal, kemampuan Eight Spider Lance berevolusi sekarang menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki tulang roh lainnya, bahkan tulang roh 100.000 tahun. Hanya melihat tingkat domain perak biru Tangsan sudah secara besar-besaran melampaui domain malaikat Qian Renshui yang pernah digunakan. Kemampuan Angel Domain terutama memperkuat dirinya sendiri dan menekan lawan. Kekuatan malaikat itu juga hanya bisa mempengaruhi kekuatan roh lawan. Jika domain malaikat yang mengubah kekuatan roh lawan adalah satu efek, maka kemampuan menguras domain perak biru Tangsan memiliki 2 efek. Domain Angelic merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, tetapi domain Blue Silver merugikan orang lain untuk keuntungannya. Kesenjangan di antara mereka cukup besar. Dalam hal tingkat roh, meskipun Kaisar Perak Biru bisa dikatakan sebagai eksistensi puncak di antara roh-roh jenis tumbuhan, masih ada celah untuk roh super seperti Seraphim. Ada 2 alasan mengapa efek domain perak biru Tangsan dapat melampaui domain malaikat Qian Renshui. Salah satunya adalah efek fusi dari 8 tombak laba-laba yang berevolusi dengan domain tersebut. Yang lainnya adalah karena cincin roh ketujuh Tangsan memiliki tingkat 100.000 tahun. Efek amplifikasi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin roh 10.000 tahun. Untuk cincin roh ketujuh ini, Tangsan telah menghabiskan waktu 100 hari. Tapi ini sangat berharga. Cincin roh 100.000 tahun di posisi ketujuh sudah merupakan lompatan komprehensif untuk kekuatannya. Dengan semua tulang roh dan kemampuan roh yang dia miliki saat ini, dia tidak akan lagi tanpa kekuatan untuk melawan saat menghadapi judul Douluo. Itu masih belum termasuk efek dari domain Dewa Kematian setelah diperkuat oleh cincin roh ketujuh, serta cincin roh ketujuh Tangsan yang memiliki kemampuan roh kedua karena berada di tingkat 100.000 tahun. Agak canggung menggosok kepalanya yang botak, Tangsan bertanya, berapa lama aku dalam keadaan tidak sadarkan diri? Sekarang, yang lain sudah berkumpul,
Dan selain mata Xiao Wu yang masih besar, yang lain semua memiliki ekspresi heran dan iri. Oscar berkata, kamu benar-benar bisa tidur. Kali ini butuh 100 hari. Anda benar-benar sesuatu. Jika itu kita, tidak peduli seberapa gigi kita, tubuh kita masih tidak bisa menyerap energi cincin roh 100.000 tahun itu. Saya juga ingin cincin roh ketujuh. Ah! 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 Orang ini hampir tidak menyembunyikan rasa irinya. Tang San menatap kosong sejenak. Apa katamu? 100 hari? Aku sudah tidak sadar selama 100 hari. Melihat rekan-rekannya mengangguk satu demi satu, Tang San masih hampir tidak berani mempercayainya. Baginya, itu hanya tampak seperti, setelah rasa sakit, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara bertahap tersebar. Dia terbangun setelah proses ini. Tetapi proses sederhana itu masih membuatnya kesurupan selama 100 hari. Dia menunjukkan jejak senyum masam, saya tidak berpikir itu akan memakan waktu begitu lama. Cahaya seagotku. Mata Dai Mubai mengungkapkan penghinaan yang intens, kamu jelas hanya tahu untuk berbicara tanpa tindakan. Bukankah cincin roh 100.000 tahun cukup? Kemampuan barumu sudah cukup abnormal. Jika itu saya bahkan akan menukarnya selama 1 tahun. Omong-omong, umumnya penyerapan cincin roh melompati level semacam ini akan meningkatkan kekuatan rohmu. Fatih naik 1 peringkat terakhir kali, dia hampir setingkat dengan Nao kecil dan yang lainnya. Berapa level kekuatan rohmu saat ini? Tang San mengamati tubuhnya. Senyum masamnya langsung berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Apakah ini baik-baik saja juga? Tampaknya telah meningkat banyak. Ning Rongrong dengan penasaran bertanya, berapa banyak? Tang San berkata, sepertinya berada di peringkat 74,5. Keheningan yang mengerikan. Saat Tang San berbicara, dia hanya merasa semua orang ingin memakannya. Dai Mubai berkata dengan ekspresi sedih, surga tidak memiliki keadilan. Surga benar-benar tidak memiliki keadilan. Aku berlatih dengan getir selama 3 bulan masih tidak bisa dibandingkan dengan San kecil yang menyerap cincin roh. Tang San tertawa terbahak-bahak, melihat senyum dan frustrasi di sudut mata Dai Mubai. Sambil memegang bahunya, dia berkata, Bos Dai, jangan khawatir. Jangan lupa bahwa Anda masih belum menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Aku hanya sedikit beruntung. Dai Mubai menghela nafas, San kecil, itu benar-benar bukan masalah keberuntungan. Hanya saja, kami juga tidak menganggur dalam 3 bulan ini. Cahaya seagot benar-benar harta untuk kultivasi. Kekuatan roh saya sudah mendekati 68 peringkat. Saya memperkirakan saya harus menerobos dalam 10 hari. Little Ao berusia 64, Fatih 64, hanya Fatih yang akan menembus hingga 65. Rongrong sudah 65. Juz Huking juga. Anda benar, kita semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Kemudian kita juga harus bekerja keras. Bagi kami, ini adalah kesempatan seumur hidup. Di tahun ini dengan cahaya Dewa Laut, kita harus berjuang untuk mencapai peringkat ke-70. Dengan perubahan kualitatif avatar roh, uji coba lainnya akan jauh lebih mudah. Gemuruh. Ketika Dai Mubai mengeluarkan pernyataannya dengan ekspresi lurus, perut Tang San membuat suara pelan. Dai Mubai tidak bisa berkata-kata karena mantra. Makanan yang dikirim pagi ini ada di sana. Anda baru saja bangun, istirahatlah untuk hari ini. Terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup. Ayo pergi, kita akan terus berkultivasi. Kami pasti akan mendekatkan jarak ke San kecil. Setelah 100 hari tanpa makan, sepenuhnya mengandalkan energi untuk menopang dirinya sendiri, Tang San sangat rakus. Rekan-rekannya melemparkan diri mereka kembali ke pelatihan, dan dia melahap dirinya sendiri tanpa kesopanan. Dengan kekuatan organ internalnya, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang efek buruk dari makan atau minum secara berlebihan. Kepiting raksasa, daging lobster yang lezat, telur ikan dan roti hitam, ditambah sayuran dan buah lokal khas Pulau Saagot. Dalam sekali duduk dia menyapu bersih makanan enak untuk semua orang hari ini. Baru setelah dia selesai makan, Tang San mengetahui bahwa dia telah memakan makanan orang lain. Untungnya dia masih memiliki persediaan di jembatan 24 cahaya bulan, dia hanya bisa membiarkan semua orang makan jatah hari ini. Sekarang Dai Mubai dan yang lainnya sudah mulai berkultivasi di dalam cahaya Dewa Laut. Tang San menemukan bahwa dalam waktu 3 bulan, rekan-rekannya sekarang sudah berkultivasi pada langkah ke-35. Bahkan Bai Chen Xiang sudah maju ke langkah ke-20.
Lompatan kualitatif dalam kekuatan memenuhi hati Tang San dengan kepuasan dan kepercayaan diri. Dia diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jarak kebangkitan Xiao Wu selangkah lebih dekat. Tanpa istirahat yang berlebihan, Tang San langsung menceburkan diri ke dalam kultivasi. Karena memasuki ranah avatar roh, ia langsung menaikkan posisi kultivasinya pada langkah ke-50. Dia yakin bahwa dia bisa sepenuhnya berkultivasi pada posisi ini. Tentu saja, sebelum dia mulai berkultivasi, dia pertama-tama ingin memeriksa seberapa jauh kekuatannya telah meningkat, untuk melihat berapa banyak langkah yang telah dia maju di sepanjang jalan yang menantang ini. Itu juga merupakan persiapan yang baik untuk akhirnya lulus. Setelah Tang San pertama kali menginjakan kaki ke cahaya Dewa Laut, dia berhenti, ekspresi heran muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa tekanan cahaya asli Dewa Laut tampaknya telah menghilang. Setelah menginjak langkah pertama, tampaknya tidak ada perbedaan antara itu dan luar. Apa yang sedang terjadi? Apakah tekanan yang dibawa oleh cahaya Poseidon menghilang? Tidak, itu tidak mungkin. Mitra masih berlatih, dan itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan cahaya Dewa Laut. Dengan sikap skeptis, Tang San terus mendaki ke atas. Setelah naik ke tingkat ke-20, Tang Sancai merasakan sedikit tekanan, dan hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Bukan karena tekanan cahaya Poseidon telah menghilang, tetapi bahwa kemampuannya sendiri untuk menahan tekanan telah berkembang pesat. Faktanya, setelah ujian jiwa para dewa, tubuh Tang San sekali lagi menembus batas dan bergegas melawan tekanan. Tekanan cahaya Dewa Laut dekat pinggiran secara alami sulit baginya untuk menghasilkan. Karena tekanannya dapat diabaikan, Tang San tidak merasakan apa-apa. Terus naik, dan segera, Tang San naik ke tingkat ke-50. Ketika dia sampai di sini, dia menemukan bahwa posisi ini tidak cocok untuk budidaya sendiri, karena tekanannya tidak cukup. Masih belum ada tekanan pada tempat dia berlatih sebelum menembus level ke-70. Tidak membuka dua area utama, tubuh baru saja pulih, pendakian ini untuk mencoba Tang San masih memiliki beberapa syarat. Bagaimanapun, tubuh baru saja diperbaiki, dan itu tidak dapat dipengaruhi hingga batasnya. Ada dua area utama untuk dicadangkan, dan itu akan jauh lebih mudah ketika Anda melangkah mundur. Terus memanjat, dan segera, Tang San melewati posisi batas yang bisa dia capai sebelumnya, dan naik 80 langkah. Ketika saya sampai di sini, tekanan dari tekanan penuh terasa lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San terus bergerak ke atas, dan ketika dia naik ke level 100, kemajuannya lambat laun melambat. Tang San menemukan bahwa setelah menaiki 100 anak tangga, tekanannya jelas meningkat dengan tingkat, seperti lompatan kekuatannya sendiri. Ketika dia datang ke sini, tekanan cahaya Dewa Laut juga datang lompatan. Penemuan ini membuatnya mengerti bahwa hal yang paling sulit untuk diuji oleh Dai Mubai dan yang lainnya adalah 8 langkah terakhir. Jangan meremehkan beberapa level terakhir. Karena lompatan kualitatif dalam tekanan, setiap langkah ke depan harus membayar harga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, dalam pendakian sebelumnya, kekuatan jiwa harus memiliki banyak konsumsi. Di bawah tekanan, pendakian terakhir benar-benar bukan tugas yang mudah. Stabil dan terus-menerus naik ke atas, kemampuan super resistensi tubuh secara bertahap muncul, dan merek Trisula di dahi Tang melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. 180, tes tingkat hitam perlu melewati langkah-langkah dan cepat menginjak kaki Tang San. Anda harus tahu bahwa Tang San bukan orang suci jiwa biasa. Ia memiliki 4 tulang jiwa dan 200.000 jiwa. Dia, tirani tubuh telah melampaui gelar biasa. Setelah itu, dia melewati 108 langkah, dia juga jelas merasa berat dan naik ke level apapun. Menghembuskan nafas dingin, Tang San melihat ke atas, di bawah pengaruh kabut emas yang naik di sekitar tubuh, pemandangan di atas agak kabur. Tes yang harus Anda lewati bukan 108, tetapi 333. Dalam situasi saat ini, dua bidang utamanya telah sepenuhnya dibuka sejak awal, dan tingkat maksimum pendakian mungkin tidak melebihi 150 langkah, yang kurang dari setengah tes. Dalam keterampilan pertumbuhan para mitra, dapatkah Anda benar-benar lulus ujian dari 333 langkah? Tanda tanya besar muncul di jantung Tang San. Sisa waktu telah kurang dari setengah tahun. Meskipun kecepatan budidaya di cahaya Poseidon jauh lebih cepat daripada dunia luar, Tang San tidak akan sombong dan berpikir bahwa ia dapat membuat lompatan kualitatif hanya dalam setengah tahun. Sepertinya saya ingin menyelesaikan tes pertama saya. Menyeberang, melipat gandakan, cahaya Dewa Laut tidaklah mudah. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Tanpa pendakian lebih lanjut, tekanan luar biasa di sekitarnya telah menyebabkan gerakan jiwa di Tang San mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tubuh yang baru pulih membutuhkan waktu, dan Tang San tidak akan pernah melakukan apapun untuk mendorongnya. Dia tidak membuka lapangan, dan perlahan mundur dari posisi 108 langkah. Ketika dia mundur ke tingkat 80, dia berhenti dan sedikit ragu. Menurut perasaan berlatih dalam tekanan sebelumnya, posisi 70 langkah lebih cocok untuk kultivasinya saat ini. Tapi Tang San sangat jelas, di mana ia dibudidayakan, dan setelah setengah tahun, kemampuan anti-stresnya sendiri tidak dapat menyelesaikan tes pertama Dewa Laut. Pada saat ini, masih ada banyak kelebihan dalam jiwa-jiwa. Ketika dia membanting giginya, Tang San duduk di langkah ke-8.